Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kehancuran dan asap perang yang pekat, bangsa Ukraina berdiri tegak melawan dengan segala daya dan harapan. Namun apa sebenarnya yang terjadi di balik ledakan dahsyat itu? Dan bagaimana perjuangan mereka menepis kegelapan yang mencoba menelan negeri? Ikuti kisah penuh emosi dan keberanian dalam peperangan yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Langit Kiev masih digulung awan abu-abu ketika jam menunjukkan pukul 6 pagi. Kota itu yang sejak 2 tahun terakhir tak pernah benar-benar tenang, memulai harinya dalam keheningan yang menyesakan. Burung-burung tidak terdengar, suara mesin kendaraan pun nyaris tak ada. Seolah seluruh kota menahan nafas menunggu sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar udara dingin Oktober. Seorang ibu menggadang 2 anaknya keluar dari apartemen tua yang dindingnya sudah retak karena gelombang kejut dari serangan sebelumnya. Mereka hendak pergi ke tempat penampungan bawah tanah, sebuah ruang parkir tua yang sejak beberapa bulan lalu dijadikan tempat berlindung warga sipil. "Tolong, cepat, hari ini tidak biasa," bisiknya kepada anak tertuanya yang berusia sekitar 9 tahun. Mata si anak tidak menunjukkan kepanikan, hanya kekosongan. Tatapannya terlalu dewasa untuk usianya. 20 menit berlalu, sirena pertama meraung tidak terlalu keras tapi cukup panjang untuk menyayat. Suaranya datang dari segala arah. Tidak lama setelah itu, terdengar gemuruh rendah, lalu dentuman. Ledakan pertama terjadi di utara kota. Cahaya orange menyala di balik gedung pencakar langit, diikuti gelombang panas dan guncangan yang terasa sampai radius beberapa kilometer. Beberapa warga berteriak, sebagian menangis, sebagian lagi hanya diam-diam menunduk dan menunggu. Mereka tahu itu belum berakhir. Kementerian Dalam Negeri Ukraina sempat merilis peringatan singkat beberapa jam sebelumnya bahwa akan ada potensi serangan dari arah timur dan tenggara. Namun, tidak ada yang benar-benar mengira serangannya akan datang tepat ke jantung kota dan lebih dari itu ke pusat kekuasaan negara. Sekitar pukul 6:45 menit, guncangan besar menghempas distrik Peserski. Getarannya lebih kuat dari sebelumnya. Asap hitam pekat membubung dari arah yang diduga sebagai kompleks pemerintahan. Gedung-gedung kaca di sekitar Maidan Nezalezhnosti bergetar. Alarm mobil menyala tak beraturan. Asap menghitam cakrawala. Tidak butuh waktu lama untuk spekulasi menyebar. Itu istana Mariinsky. Itu markas presiden, teriak seorang pria sambil menunjuk layar ponselnya yang menunjukkan rekaman amatir ledakan tersebut. Dalam hitungan menit, kata kunci Zelensky, rudal Rusia, dan Kiev dihantam menjadi trending global. Jaringan komunikasi mulai terganggu, banyak warga kehilangan sinyal ponsel mereka. Internet berjalan lambat, televisi lokal hanya menampilkan siaran darurat dari Kementerian Pertahanan. Sebuah layar hitam dengan teks putih yang menyarankan warga tetap di tempat perlindungan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dari laporan awal yang dihimpun media internasional seperti Reuters dan Al Jazeera, diketahui bahwa Rusia telah meluncurkan gelombang serangan rudal sejak dini hari. Tidak kurang dari 40 rudal jelajah dan balistik dikirimkan ke arah kota-kota besar di Ukraina, termasuk Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Yang membuat serangan kali ini lebih mematikan adalah penggunaan rudal Oresnik, senjata balistik canggih buatan Rusia yang disebut-sebut memiliki kemampuan menembus sistem pertahanan udara dan menghancurkan target strategis dalam satu kalimat hantaman. Dalam pernyataannya dikutip dari media pemerintah Rusia, TASS, rudal ini ditunjukkan untuk mengakhiri sumber komando militer musuh secara presisi. Keterangan ini menguatkan dengan dugaan bahwa sasaran serangan bukan hanya sekedar infrastruktur umum. Ini adalah serangan yang diarahkan untuk melumpuhkan kepemimpinan Ukraina secara harfiah. Namun yang paling menyakitkan dari semua itu bukanlah dentuman atau kerusakan bangunan. Yang membuat pagi itu terasa seperti kiamat adalah ketidakpastian. Tidak ada suara dari istana presiden, tidak ada kabar dari Volodymyr Zelensky, tidak ada gambar, tidak ada video, tidak ada satupun pernyataan dari pemimpin yang selama ini menjadi simbol perlawanan rakyat Ukraina terhadap invasi. 1 jam berlalu, kemudian 2. Namun tidak ada satupun wajah resmi yang muncul di layar kaca. Tidak ada penjelasan, tidak ada bantahan, tidak ada janji akan baik-baik saja. Warga Ukraina hanya bisa bertanya dalam diam, apakah ini akhir? Apakah pemimpin mereka telah gugur? Apakah kota ini akan kembali berdiri? Dan yang paling menyesalkan, apakah dunia akan peduli atau hanya menonton dari kejauhan? Saat jarum jam perlahan mendekati pukul 8 pagi, denyut kota Kiev seakan terhenti, bukan karena waktu yang berjalan lambat melainkan karena seluruh sistem kehidupan di ibu kota Ukraina seperti kehilangan pusat kendalinya. Apa yang selama ini hanya dikhawatirkan dalam mimpi buruk kini menjadi kenyataan. Pusat pemerintahan telah diguncang dan kabar yang belum bisa dikonfirmasi tetap semakin keras terdengar, menyebutkan rudal Rusia telah menghantam langsung markas besar Presiden Ukraina.
Di tengah puing-puing yang masih berasap, suara sirene ambulans beradu dengan deru helikopter militer. Beberapa tim penyelamat telah berhasil memasuki zona merah di distrik Pesersky. Namun tidak sembarang orang bisa mendekat. Pasukan khusus Ukraina menutup seluruh akses masuk radius 5 km dari titik ledakan. Awak media dilarang mendekat. Semua informasi dikendalikan langsung oleh Dewan Keamanan Nasional Ukraina. Namun mata publik tak bisa ditutup. Rekaman dari warga sipil berhasil memfilmkan dentuman besar dari kejauhan kini tersebar di berbagai kanal media sosial. Sebuah cahaya terang yang menyilaukan disusul gumpalan asap hitam dan awan debu menjulang tinggi dari arah istana Merinsky. Sebuah gudang bersejarah sekaligus kantor utama Presiden Zelensky. Suara ledakan itu terdengar hingga pinggiran Kiev. Seorang pria tua bernama Ivan yang tinggal hanya 2 km dari lokasi ledakan menggambarkan situasi pagi itu dengan suara gemetar. Saya kira itu gempa, tanah bergetar hebat, jendela-jendela pecah semua, tapi tak lama saya tahu itu bukan bencana alam, itu perang. Dan kali ini mereka datang untuk kepala negara kami. 30 menit setelah ledakan, jaringan listrik di sekitar pusat kota mulai padam, sinyal komunikasi hilang. Siaran televisi nasional hanya menampilkan layar hitam dengan pesan singkat kepada seluruh warga Ukraina, tetap berada di tempat perlindungan. Jangan panik, pemerintah sedang mengatasi situasi. Namun pesan itu tidak menyebut satu nama pun, Zelensky. Volodymyr Zelensky, presiden yang dalam 2 tahun terakhir menjadi simbol perlawanan global melawan agresi Rusia, hilang dari radar publik. Tidak ada penampakan visual, tidak ada pidato, tidak ada pernyataan resmi dari kantornya. Juru bicaranya tidak muncul, sekretaris presiden tidak mengangkat telepon. Kekosongan informasi ini menimbulkan gelombang kecemasan yang jauh lebih besar dari ledakan itu sendiri. Spekulasi liar mulai bermunculan. Bahkan di media internasional BBC News dalam laporan langsungnya menyebutkan bahwa beberapa sumber tidak resmi di Kiev menduga rudal jenis Oreshnik digunakan dalam serangan itu. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling mematikan dalam arsenal militer Rusia, mampu menembus sistem pertahanan udara dan menghancurkan target dengan akurasi tinggi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia melalui media milik pemerintahan TASS menyatakan bahwa target serangan terbaru adalah infrastruktur komando dan pusat-pusat pengambilan keputusan musuh. Meski tidak menyebutkan nama Zelensky secara eksplisit, para analis militer menafsirkan pernyataan ini sebagai sinyal terang bahwa markas kepresidenan Ukraina memang menjadi target utama. Sementara itu, di ruang bawah tanah sebuah stasiun metro yang kini menjadi tempat perlindungan dadakan, warga berdesakan. Banyak dari mereka menangis diam-diam, sebagian mencoba mengakses berita melalui ponsel yang sinyalnya lemah dan sering terputus. Seorang ibu muda mengenakan jaket tebal dan selimut yang dibungkus ke tubuh bayinya, hanya menggeleng saat ditanya apakah dia tahu kabar terbaru. Kami tidak tahu apakah beliau Zelensky masih hidup, tapi kalaupun dia gugur, saya percaya Ukraina masih tetap berdiri, katanya pelan. Pernyataan itu terdengar seperti harapan kosong, tapi di tengah kehancuran yang nyata, harapan seperti itu adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa. Sekitar pukul 9:15 Dewan Keamanan Nasional Ukraina menggelar konferensi pers darurat. Namun siaran itu pun dibatasi. Tidak ada wartawan asing yang diperkenankan hadir secara langsung. Pernyataan dibacakan oleh Ketua Dewan, Oleksiy Danilov, dengan wajah tegang dan suara nyaris tanpa ekspresi. Kami menghadapi salah satu serangan terkoordinasi terbesar sejak awal invasi. Pemerintah Ukraina masih beroperasi. Kami mohon kesabaran masyarakat. Semua unit darurat sedang bekerja, ujarnya singkat. Namun lagi-lagi tidak ada penyebutan soal Presiden Zelensky. Tidak ada klarifikasi apakah beliau berada di lokasi saat rudal menghantam. Tidak ada konfirmasi apakah beliau selamat. Kekosongan inilah yang membuat ketegangan menjalar ke seluruh Ukraina, bahkan ke luar negeri. Presiden Prancis dan Kanselir Jerman menyampaikan kekhawatiran mereka secara terbuka dalam pernyataan pers. Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Amerika Serikat akan berbicara langsung dengan mitra NATO dalam waktu dekat. Sebuah pertemuan darurat dijadwalkan dalam waktu 24 jam. Di sisi lain, pihak Rusia belum mengeluarkan keterangan lebih lanjut. Namun kantor berita pro-Kremlin, Sputnik, menyeratkan bahwa struktur kekuasaan di Kiev mengalami pukulan signifikan. Bagi rakyat Ukraina, pagi itu adalah pagi yang tak mereka duga akan datang secepat ini. Dentuman di jantung negeri mereka bukan hanya menghancurkan gedung, namun mungkin juga menyayat pusat harapan dan keberanian mereka selama ini. Jika benar rudal itu telah memutus nyawa pemimpin mereka, maka ini bukan sekedar luka nasional. Ini adalah pesan keras dari Moskow bahwa perang belum akan berakhir. Dan dunia kini menunggu satu pertanyaan besar, di mana Zelensky?
Langit Ukraina tidak pernah benar-benar gelap, bahkan di malam hari, ketika harusnya bintang bisa terlihat di balik kabut musim gugur. Kini cahaya membelah langit bukanlah dari bintang, melainkan dari semburan api rudal yang melintas cepat, nyaris tanpa suara dan hanya menyisakan ledakan beberapa detik kemudian. Di media sosial, ribuan warga menyuarakan kecemasan mereka tentang kehilangan keluarga, tentang kegelapan yang tak kunjung berakhir, dan tentang ketidakhadiran sosok pemimpin yang selama ini menjadi harapan. Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina, masih belum muncul. Tidak ada video, tidak ada suara, tidak ada teks singkat, dan dalam situasi seperti ini, diam adalah luka yang lebih dalam daripada ledakan rudal. Isu tentang keberadaan presiden menjadi bahan spekulasi global. Beberapa laporan menyebut bahwa ia berhasil dievakuasi ke lokasi rahasia di barat Ukraina. Namun laporan lain yang belum terverifikasi menyebutkan bahwa tim penyelamat masih berusaha menembus puing-puing bunker di bawah istana Zelensky, tempat terakhir yang diyakini sebagai lokasi keberadaannya saat rudal Oresnik menghantam. Ketidakpastian ini mulai mengguncang moral publik. Jika beliau tidak selamat, mengapa mereka tidak berkata jujur? Tapi kalau beliau masih hidup, mengapa diam? Tulis seorang pengguna Twitter dari Kiev. Cuitannya telah disukai lebih dari 200.000 orang dalam beberapa jam. Sementara dunia luar mulai bereaksi. Uni Eropa menawarkan tambahan bantuan darurat berupa sistem tenaga listrik portable dan bahan bakar. Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara tambahan ke Ukraina. Namun semua itu tidak bisa membalikkan keadaan malam ini. Karena malam ini Ukraina gelap. Dan dalam gelap itu, ribuan keluarga memeluk anak-anak mereka sambil bertanya satu hal yang sama. Apakah kita akan hidup sampai besok? Hari belum berganti saat rudal Rusia masih menghujani langit Ukraina. Namun dari arah timur, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Ukraina membalas bukan sekedar pernyataan politik atau manuver diplomatik, melainkan serangan balik yang nyata dan sengaja ditampilkan kepada dunia sebagai pesan bahwa negara ini belum mati dan belum menyerah. Pukul 4 pagi waktu setempat, suara ledakan menggema di dua wilayah perbatasan Rusia, Belgorod dan Kursk. Penduduk lokal melaporkan dentuman keras, api membumbung tinggi, dan kepanikan mendadak melanda kota-kota kecil yang selama ini relatif tenang dan dampak langsung perang. Kementerian Pertahanan Rusia segera mengeluarkan pernyataan singkatnya menuding Ukraina melancarkan serangan udara tidak sah ke wilayah kedaulatan Rusia menggunakan drone bersenjata. Media pemerintahan Rusia, RIA Novosti, mengklaim bahwa pertahanan udara berhasil menembak jatuh sebagian besar drone, tapi mengakui adanya kerusakan ringan pada fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pusat komunikasi militer. Namun laporan dari warga sipil di Belgorod berkata lain. Dalam video yang tersebar di media sosial Rusia dan kemudian dihapus oleh otoritas, terlihat api besar membakar kompleks industri. Beberapa warga menyebut bahwa pabrik senjata kecil di pinggiran kota terkena langsung. Tidak ada konfirmasi resmi, namun banyak spekulasi menyebut bahwa itu adalah pabrik drone militer yang selama ini mendukung operasi Rusia di Ukraina. Serangan balasan Ukraina ini bukan hanya simbolik, ini adalah strategi militer terorganisasi yang disebut sebagai taktik presisi timbal balik. Para analis pertahanan barat menilai bahwa Ukraina, meskipun dalam posisi defensif, kini mencoba menunjukkan pada dunia bahwa mereka masih mampu menyerang bahkan di tengah kekacauan internal dan hilangnya pemimpin mereka. Juru bicara militer Ukraina dalam pernyataan tertulis yang dirilis oleh Ukrineinform menyebut, "Kami tidak akan tinggal diam saat rakyat kami dibunuh. Kota-kota kami dihancurkan dan pemimpin kami diserang. Ukraina akan membalas dan kami tahu persis di mana titik lemahnya." Pernyataan ini disambut tepuk tangan oleh sebagian besar masyarakat Ukraina yang haus akan kabar baik. Namun di sisi lain ada kekhawatiran karena setiap kali Ukraina membalas, eskalasi baru selalu muncul. Dan dalam konflik yang sudah sangat merusak, eskalasi bukan lagi sekedar ancaman tapi kutukan. Seorang warga sipil di Kharkiv yang diwawancara oleh Kiev Independent menyatakan kekhawatirannya. "Saya bangga Ukraina berani membalas, tapi saya juga takut. Karena biasanya setelah kita menyerang balik, rudal Rusia datang lebih banyak, lebih cepat dan lebih kejam." Dan kekhawatiran itu terbukti benar. Tidak sampai 5 jam setelah serangan balik ke Belgorod dan Kursk, Moskow mengumumkan gelombang serangan lanjutan ke Ukraina sebagai respon atas agresi lintas batas. Kali ini sasaran diperluas, rudal diarahkan ke wilayah barat Ukraina yang sebelumnya dianggap lebih aman, seperti Lviv, Ivano-Frankivsk dan Ternopil.
Ledakan besar terjadi di pinggiran Lviv menghantam depot bahan bakar dan pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh PBB dan beberapa LSM internasional. Belum ada laporan korban jiwa tetapi kerusakan sangat parah. Api masih menyala hingga siang hari, menghanguskan ratusan ton pasokan logistik yang sedianya akan dikirim ke wilayah timur. Ini bukan sekedar serangan balasan, ini adalah perang urat syaraf dimainkan dengan kecepatan penuh di depan mata dunia. Dalam siaran televisi nasional Rusia, juru bicara Kremlin mengklaim bahwa Rusia telah menetralkan jaringan serangan Ukraina yang didukung intelijen asing. Mereka menyebutkan bahwa drone Ukraina diluncurkan dengan bantuan sistem navigasi milik Barat, sebuah tuduhan yang belum dibuktikan namun terus digaungkan sebagai propaganda. Sementara itu, Ukraina menyangkal tuduhan tersebut dan menyebut serangan mereka murni dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri sesuai hukum internasional. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, mantan Menteri Pertahanan Ukraina menyebut bahwa kita tidak menyerang warga sipil, kita menyerang struktur militer yang digunakan untuk menghancurkan kita. Ini bukan agresi, itu perlawanan. Namun dunia mulai meyakini semakin khawatir. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan resmi menyerukan gencatan senjata kemanusiaan sementara untuk memungkinkan distribusi bantuan dan evakuasi korban. Namun baik Rusia maupun Ukraina tampaknya tidak tertarik untuk berhenti saat ini. Keduanya merasa berada dalam posisi yang harus menang. Dan dalam permainan seperti ini, yang kalah bukan hanya pasukan, tapi rakyat sipil. Lebih dari 500.000 warga sipil Ukraina kini telah mengungsi kembali ke wilayah barat atau melintasi perbatasan ke Polandia, Moldova, dan Slovakia. Beberapa di antaranya adalah pengungsi lama yang baru kembali ke rumah mereka sebelum gelombang serangan terbaru menghancurkan segalanya kembali. Sementara para pria yang dulu menjadi petani, sopir, dan guru kini kembali mengenakan seragam loreng. Mobil pribadi diubah menjadi kendaraan medis darurat. Sekolah berubah menjadi barak dan hidup kembali bergantung pada beberapa cepat sirene berbunyi sebelum rudal jatuh. Di tengah semua ini, misteri terbesar masih belum terjawab. Di mana Volodymyr Zelensky? Tidak ada video, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Namun untuk rakyat Ukraina, mungkin ini saatnya berhenti bertanya dan mulai bergerak karena perang ini tidak menunggu satu nama untuk memimpin. Perang ini sudah memaksa setiap warga menjadi tentara, setiap ibu menjadi penjaga, setiap anak menjadi saksi, dan setiap rumah menjadi benteng. Dentuman dari timur hari ini bukan sekedar balasan, itu adalah pernyataan bahwa Ukraina belum mati. 3 hari sejak rudal Orange menghantam jantung ibu kota Ukraina, dan hingga pagi ini, Volodymyr Zelensky masih belum terlihat. Tidak ada siaran langsung, tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan resmi dari kantor kepresidenan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menggema, lebih keras dari ledakan rudal, dan dari balik kesunyian itulah retakan pertama mulai muncul bukan dari musuh tapi dari dalam. Kekacauan komunikasi antara pusat dan wilayah mulai terlihat di beberapa kota seperti Odessa, Chernihiv, dan Kropyvnytsky. Gubernur setempat mulai mengeluarkan instruksi darurat tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Mereka membentuk struktur komando sipil militer lokal, menetapkan kebijakan evakuasi, distribusi logistik hingga pengaturan zona aman. Semuanya dilakukan tanpa menunggu perintah dari Kiev. Bahkan dalam sistem pertahanan mulai terjadi ketidaksinkronan. Seorang perwira tinggi yang bertugas di garis depan wilayah Donetsk dalam wawancara eksklusif dengan Kiev Post menyebutkan bahwa mereka tidak menerima instruksi pusat selama lebih dari 36 jam. Kami bertindak berdasarkan intuisi dan pengalaman. Tapi ini bukan cara negara perang harus dijalankan, katanya dengan nada getir. Di sisi lain, Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, menggelar sidang darurat di bunker bawah tanah di kota Lviv. Suasana tegang penuh bisik-bisik dan kecurigaan. Dalam sidang itu beberapa anggota fraksi oposisi mulai mempertanyakan status presiden secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap tabu sejak invasi dimulai. Salah satu pernyataan yang menggelegar di ruang sidang tertutup itu berbunyi, "Jika presiden sudah tiada, mengapa kita diam? Dan jika beliau masih hidup, mengapa tidak memberi sepatah kata pun kepada bangsa ini?" Pernyataan itu langsung disambut kecaman, tetapi publik mulai bertanya-tanya hal yang sama. Dalam waktu normal, Zelensky dikenal sebagai pemimpin yang komunikatif, bahkan di saat serangan paling gila sekalipun. Ia kerap tampil lewat video singkat, menenangkan warga, memotivasi pasukan atau sekedar mengatakan bahwa dirinya masih berdiri. Namun kali ini berbeda, keheningannya bukan hanya menyakitkan tapi menakutkan. Spekulasi semakin liar. Beberapa akun Telegram pro-Kremlin mulai menyebarkan klaim bahwa Zelensky tewas di bawah reruntuhan bunker istana Mariinsky. Mereka bahkan memuat foto-foto kabur dari puing-puing, mengklaim itu adalah lokasi kematian sang presiden. Tidak ada verifikasi, tetapi di tengah kegelapan informasi, kebohongan bisa dengan mudah menjadi kebenaran.
Pemerintah Ukraina belum membantah atau mengonfirmasi satupun dari klaim tersebut. Sementara itu, di jalan-jalan Kiev yang masih dipenuhi debu dan puing, rakyat boleh bergerak dengan cara mereka sendiri. Posko rakyat bermunculan dipimpin oleh warga sipil, relawan, pensiunan tentara, bahkan remaja sekolah. Mereka tidak menunggu perintah, mereka membangun barikade, mendistribusikan makanan dan menyusun tim evakuasi mandiri. Di satu sisi ini adalah potret ketahanan sipil yang luar biasa, tapi di sisi lain ini juga menunjukkan hilangnya struktur komando nasional. Seorang pengamat militer dari Lembaga Studi Perang Ukraina mengatakan kepada Al Jazeera, situasi saat ini sangat rapuh. Negara seperti kehilangan kepala dan meskipun tubuhnya masih bergerak arahnya tidak jelas. Laporan internal dan Badan Intelijen Ukraina juga menyebutkan potensi gangguan dari kelompok-kelompok paramiliter yang selama ini berada di luar struktur formal militer. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengambil alih markas polisi lokal dan mendeklarasikan status komando lokal independen di kota-kota kecil. Skenario ini berbahaya karena jika perpecahan ini berlanjut, Ukraina bukan hanya menghadapi invasi Rusia, tapi juga ancaman desintegrasi internal. Sementara itu dari Moskow, Kremlin terus memainkan narasi kemenangan psikologis. Dalam video singkat yang disiarkan melalui televisi nasional, Presiden Rusia menyebut bahwa struktur musuh telah dilumpuh, pemimpinnya telah diam dan rakyatnya mulai bercerai-berai. Pernyataan ini tidak berdasar bukti, tapi efeknya dirasakan hingga ke medan perang. Pasukan Rusia yang sebelumnya tertahan di wilayah timur dan selatan kini mulai bergerak lebih agresif. Di Donetsk, laporan dari Reuters menyebut bahwa Rusia berhasil merebut 2 desa strategis dalam 24 jam terakhir. Ukraina mencoba bertahan, tapi koordinasi yang lemah memperlambat respon mereka. Dalam keadaan seperti ini, harapan rakyat mulai bergeser dari gedung-gedung pemerintah ke sesama rakyat. Kepercayaan terhadap institusi negara melemah, tapi solidaritas warga justru menguat. Namun kenyataan tanpa menggigit, tanpa kepemimpinan nasionalis yang jelas, Ukraina berada di tepi jurang. Musuh mereka bukan hanya rudal atau drone, tapi kehampaan di atas struktur kekuasaan. Dunia pun mulai gelisah, bertanya-tanya siapa yang sebenarnya memimpin Ukraina hari ini. Dan di antara semua kebingungan itu, satu suara masih dinanti, suara dari orang yang belum muncul sejak pagi berdarah 3 hari lalu, Volodymyr Zelensky. Jika ia hidup, dunia perlu tahu. Jika ia tewas, negaranya perlu tahu. Karena dalam perang, tidak ada ruang bagi keheningan. Fajar belum menyingsing ketika suara lirih dari saluran radio gelombang pendek terdengar di pos koordinasi militer Ukraina di barat kota Vinnytsia. Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, dipenuhi gangguan statis dan hanya muncul beberapa detik. Namun dalam kondisi darurat seperti sekarang, satu suara bisa menjadi satu-satunya harapan. Operator radio militer, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Maxim, awalnya mengira itu hanya intervensi dari jaringan sipil, tapi ketika ia memutar ulang rekaman frekuensi terbaru, terdengar potongan kata dalam bahasa Ukraina cepat dan terputus. Ini bunker Delta, kondisi kritis, tahan. Zelensky hidup. Maxim langsung memanggil atasannya. Dalam waktu 15 menit, saluran itu menjadi pusat perhatian Komando Pertahanan Nasional Sementara yang kini berkantor di Lviv. Analisis cepat dilakukan. Frekuensi diperiksa ulang. Isyarat diberlakukan, diperkuat dengan perangkat jamming terbalik. Dan akhirnya, satu pesan berhasil dipulihkan dengan lebih jelas. Presiden selamat. Bunker tertutup oleh reruntuhan. Tim medis terbatas, oksigen menipis, butuh evakuasi segera. Pernyataan itu menggemparkan. Selama hampir 4 hari Ukraina hidup dalam kegelapan informasi, tanpa kejelasan apakah presidennya masih hidup atau sudah gugur. Publik terpecah, institusi mulai kehilangan arah, bahkan parlemen pun berada di ambang pernyataan status darurat konstitusional. Namun, kini secercah kepastian muncul, Zelensky masih hidup. Sumber suara itu diduga berasal dari bunker Delta, salah satu lokasi perlindungan strategis yang berada di bawah kompleks istana pemerintahan di Kiev. Menurut informasi militer yang bocor ke publik sejak awal perang, bunker Delta dirancang untuk tahan serangan nuklir dan memiliki kedalaman lebih dari 40 meter di bawah tanah, lengkap dengan sistem sirkulasi udara, suplai makanan dan ruang medis darurat. Namun serangan rudal Oreshnik yang diluncurkan Rusia 2 hari lalu membawa daya ledak yang belum pernah dihadapi oleh struktur tersebut. Rudal itu tidak hanya menghantam bangunan permukaan, tapi menimbulkan runtuhan besar yang memblokir akses utama dan sekunder menuju bunker. Salah satu anggota tim penyelamat elit Ukraina yang tidak disebutkan namanya menyampaikan kepada Ukrainska Pravda, "Kami tahu dia ada di sana, tapi lorong masuk telah runtuh sepenuhnya. Kami tidak bisa menggunakan alat berat karena getaran bisa menyebabkan lapisan atas ambruk ke bawah. Kami berpacu dengan waktu dan oksigen." Informasi ini langsung disambut reaksi global. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO segera menawarkan dukungan teknis untuk misi penyelamatan, termasuk pengiriman alat pemotong beton bertekanan tinggi dan tim penyelamat berpengalaman dari Jerman dan Inggris. Bahkan NASA dilaporkan menawarkan teknologi pencitraan thermal satelit untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah tanah.
Namun yang paling penting bukan sekedar teknis, melainkan emosi. Kabar bahwa Zelensky masih hidup menyulut gelombang reaksi rakyat Ukraina yang luar biasa. Di Kiev, meskipun kota masih hancur, orang-orang keluar di tempat perlindungan mereka dan berdiri di jalan, mendengarkan siaran radio darurat. Di Vedestia dan Dnipro, lonceng gereja dibunyikan sebagai tanda harapan. Di media sosial, tagar Zelensky hidup menjadi tren global dalam waktu kurang dari 3 jam. Namun harapan ini datang bersama tekanan. Dalam laporan resmi dari Komando Sementara Ukraina, dinyatakan bahwa kondisi fisik presiden stabil namun memburuk. Tim medis di dalam bunker hanya terdiri dari 2 orang dan persediaan oksigen memperkirakan hanya cukup untuk 24 jam ke depan. Kebutuhan berdesak saat ini adalah pembukaan akses vertikal dari permukaan langsung menuju ruang pusat bunker, tugas yang sangat beresiko karena struktur bangunan di atasnya telah retak berat. Sementara itu, di sisi lain perbatasan Rusia tidak tinggal diam. Media pro-Kremlin seperti RT dan Sputnik segera merespon kabar ini dengan narasi sinis. Mereka menyebut bahwa pengungkapan Zelensky masih hidup adalah bagian dari skenario propaganda Ukraina untuk membangun kembali moral rakyat yang mulai runtuh. Bahkan ada narasi bahwa suara radio itu direkayasa oleh intelijen barat. Namun dunia tidak percaya pada narasi tersebut. Beberapa jurnalis internasional di Kiev berhasil merekam upaya penyelamatan secara langsung dari zona reruntuhan. Suara palu godam, mesin pemotong beton dan tim penyelamat mengenakan alat pelindung lengkap terlihat jelas bekerja sepanjang malam. Di luar pagar puing-puing, warga membawa lilin. Mereka berdiri diam memanjatkan doa, bukan hanya untuk presiden tapi untuk semua yang masih terkubur, baik oleh reruntuhan maupun oleh perang yang belum usai. Dari ruang sempit di bawah tanah itu, jika Zelensky benar-benar masih bernafas, maka ia sedang menunggu bukan hanya udara tapi kesempatan untuk berbicara lagi kepada bangsanya. Dan jika waktu berpihak, mungkin dunia akan mendengar suaranya sekali lagi, bukan dari rumor, bukan dari siaran gelombang pendek, tapi dari panggung resmi sebagai pemimpin yang kembali bangkit dari bawah reruntuhan sejarah. Untuk saat ini rakyat Ukraina hanya bisa menggali dengan tangan, dengan doa dan dengan harapan yang tak mau mati. Di seluruh dunia, waktu terasa lambat, tapi di Kiev, waktu justru berlari menuju batasnya. Dengan suplai oksigen yang disebut hanya tersisa 20 jam, operasi penyelamatan Presiden Volodymyr Zelensky berubah dari sekedar misi militer menjadi perlombaan melawan maut. Seluruh fokus bangsa Ukraina bahkan mata dunia terpusat pada satu titik reruntuhan di jantung ibu kota, kompleks istana pemerintah yang kini menjadi simbol harapan atau bisa jadi kuburan diam-diam bagi seorang pemimpin. Tim SAR gabungan terdiri dari satuan elit Ukraina, unit penyelamat sipil dan teknisi internasional dari Jerman dan Inggris mulai menggali secara vertikal dari titik yang telah ditentukan oleh pemetaan satelit dan sinyal radio terakhir dari dalam bunker. Lokasi itu dikenal sebagai titik Zeta. Disinilah menurut data thermal NASA dan konfirmasi dari gelombang radio pendek terdeteksi aktivitas manusia yang konsisten, tanda bahwa seseorang atau sekelompok orang masih hidup di dalam. Namun misi ini jauh dari sederhana. Tim penyelamat menggunakan teknologi laser pemotong yang biasanya dipakai dalam penyelamatan tambang bawah tanah. Suara mesin terus mengeram tanpa henti, bergantian dengan palu manual karena sebagian area terlalu sempit untuk alat berat. Ketika dunia mengetahui bahwa Presiden Ukraina masih hidup namun terjebak, sorotan media berubah menjadi tekanan internasional. Di dalam negeri, tekanan moral lebih nyata. Rakyat Ukraina yang telah hidup dalam ketakutan dan kehilangan kini menemukan satu-satunya titik terang yang dalam sosok yang belum mereka lihat tapi yakin masih bernafas. Pukul 3 dini hari waktu setempat, suara gemuruh dari dalam tanah terdengar. Pipa-pipa bergeser, debu berterbangan, kemudian cahaya senter menyorot sebuah dinding logam berkarat dengan simbol lambang negara Ukraina. Itu adalah pintu darurat bunker Delta. Operator yang memimpin pengeboran, seorang teknisi muda bernama Svitolesvav, berteriak, "Kami menemukannya. Mereka ada di sini. Mereka hidup." Tim penyelamat segera menurunkan tabung oksigen, kantong infus dan komunikasi suara. Suara serak dari dalam terdengar membahlas. Zelensky masih hidup, segera buka pintu. Tangis pun pecah. Beberapa penyelamat memeluk satu sama lain. Orang-orang yang menyaksikan siaran langsung di seluruh Ukraina bersorak. Sebagian lain berlutut dan menangis. Pintu darurat kemudian dibuka perlahan. Udara dingin menyeruak ke ruang yang telah lembab dan kekurangan oksigen. Dari dalam, 4 orang keluar terlebih dahulu, 3 staf keamanan dan 1 dokter militer. Lalu di ujung barisan itu dibantu 2 orang di kiri dan kanan. Muncul sosok yang telah dicari oleh jutaan rakyatnya, Volodymyr Zelensky. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah tapi matanya masih menyala. Yang melangkah pelan, mengangkat tangan kanannya sebentar ke arah kamera drone di atas lalu berkata lirih, "Saya masih di sini, Ukraina belum jatuh."
Seluruh negeri kembali hidup setelah melewati malam yang penuh ketegangan dan perjuangan. Akhirnya, sosok yang selama dinanti-nanti muncul dari kedalaman bunker. Volodymyr Zelensky meski terlihat lemah dan terluka masih berdiri. Langkahnya pelan tapi matanya menyeratkan semangat yang tak pernah padam. Ketika ia mengangkat tangannya dan menyatakan saya masih di sini, Ukraina belum jatuh, sebuah gelombang kelegaan dan kebanggaan menyapu seluruh negeri. Zelensky segera dibawa ke rumah sakit militer di Kiev menjalani perawatan intensif. Tim dokter melaporkan bahwa ia mengalami dehidrasi berat, luka bakar ringan akibat asap, dan beberapa memar akibat reruntuhan. Meski demikian, kondisi jiwanya tetap kuat dan semangatnya tetap membara. Di sisi lain, reaksi internasional juga langsung mengalir deras. Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi yang memuji keteguhan Zelensky dan berjanji akan meningkatkan dukungan militer serta kemanusiaan pada Ukraina. Namun meskipun penuh semangat, tantangan besar menanti. Setelah kebangkitan Zelensky, para pemimpin Ukraina harus segera mengatasi perpecahan internal yang sempat menganga selama ketidakhadiran presiden. Koordinasi antar wilayah perlu diperkuat dan komunikasi dengan militer harus diperjelas agar operasi pertahanan berjalan efektif. Namun ancaman dari Rusia belum hilang. Serangan rudal masih sering terjadi dan Rusia tampaknya tidak akan berhenti hanya karena satu simbol hidup kembali. Dengan kebangkitan Zelensky, suasana Ukraina berubah dari keputusasaan menjadi harapan, dari keraguan menjadi keyakinan, dari kerapuhan menjadi kekuatan yang menyatukan. Namun perang adalah ujian yang panjang dan melelahkan, dan babak baru pertarungan ini baru saja dimulai. Setelah kebangkitan Presiden Zelensky, suasana di Ukraina seketika berubah. Dari keputusasaan yang mencekam menjadi gelora semangat baru yang membara dari setiap sudut negeri. Namun meskipun energi rakyat meningkat, bayang-bayang perang yang kelam masih terus membayangi. Dalam ruang rapat darurat di Istana Presiden, Zelensky dan para pembantunya duduk berhadapan dengan peta besar yang menggambarkan situasi terkini seluruh wilayah konflik. Musuh tak berhenti, kata Zelensky dengan suara tegas, matanya menyapu peta yang penuh dengan tanda merah. Kita harus lebih dari sekedar bertahan. Kita harus menyerang balik, membuat mereka membayar mahal setiap langkah. Dalam sebuah wawancara yang dibocor ke media, seorang tokoh oposisi di parlemen menyatakan, kita harus realistis. Perang ini sudah memakan banyak nyawa dan harta. Jika ada kesempatan damai, harus kita coba, bukan lagi membiarkan rakyat terus menderita. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari pendukung Zelensky dan rakyat yang menginginkan perjuangan sampai tuntas. Di tengah ketegangan politik, Zelensky menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia turun langsung ke lapangan mengunjungi pasukan di garis depan, memberikan semangat dan memastikan distribusi logistik berjalan dengan lancar. Kunjungan Zelensky ke markas militer di Dnipro-Petrovsk menjadi titik balik moral. Pasukan yang sempat lelah dan kehilangan motivasi kini kembali mengangkat kepala, bertekad mempertahankan wilayah yang dianggap kunci pertahanan. Namun ancaman Rusia juga semakin nyata. Dalam beberapa hari terakhir, serangan gabungan drone dan rudal balistik termasuk rudal orensik yang terkenal mematikan semakin intens. Targetnya tidak hanya fasilitas militer tapi juga rumah sakit, sekolah dan pusat-pusat rehabilitasi yang melayani warga sipil. Kondisi warga sipil yang terus menjadi korban membuat tekanan internasional semakin keras terhadap Rusia. Organisasi hak asasi manusia melaporkan adanya pelanggaran hukum humaniter internasional akibat serangan yang menyasar fasilitas sipil. Sementara itu, dukungan dari negara-negara barat semakin menguat. Pengiriman senjata, bantuan kemanusiaan dan dukungan intelijen terus mengalir. Zelensky sendiri kerap melakukan konferensi pers dan berkomunikasi langsung dengan para pemimpin dunia untuk memastikan bahwa Ukraina tidak dibiarkan sendiri. Meski demikian, masyarakat tidak menyerah. Dalam berbagai sudut kota, warga berupaya membangun kembali kehidupan yang hancur. Toko-toko kecil yang perlahan dibuka kembali, sekolah berusaha melanjutkan pembelajaran secara daring, dan komunitas-komunitas lokal mengorganisir bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dan korban perang. Kehidupan di tengah reruntuhan bukan hal mudah. Pasokan listrik dan air bersih masih terputus di banyak wilayah, sehingga warga harus bergantung pada generator portable dan air yang didistribusikan oleh organisasi kemanusiaan. Rumah sakit hospital seringkali kewalahan menangani korban perang. Para dokter dan perawat bekerja di bawah tekanan luar biasa, berusaha menyelamatkan banyak mungkin nyawa. Dalam perang modern, teknologi menjadi senjata utama yang menentukan arah konflik. Namun ketika teknologi itu berkembang dengan pesat, bahkan sistem pertahanan tercanggih sekalipun dapat kewalahan. Inilah yang kini dihadapi oleh Barat dan sekutu Ukraina ketika menghadapi rudal hypersonic Kinzhal, senjata yang dirancang khusus untuk menembus dan menggagalkan sistem pertahanan mereka. Sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD selama ini menjadi tulang punggung perlindungan wilayah udara negara-negara Barat dan sekutu mereka. Kedua sistem ini dikenal luas sebagai benteng terakhir yang mampu mengikis serangan rudal balistik dan udara musuh. Namun, kehadiran rudal hypersonic Kinzhal mengubah semua perhitungan itu.
Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, dengan nada serius dan sedikit keputusasaan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Sistem pertahanan Patriot ternyata kewalahan menghadapi kecepatan dan manuver Kinzhal yang luar biasa. Rudal ini tidak hanya meluncur dengan kecepatan Mach 10, tapi juga memiliki lintasan kuasi balistik yang mampu berubah arah secara dinamis pada fase terminal. Ini membuat rudal sangat sulit diprediksi dan dicegah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan militer dan pemerintahan Ukraina. Dalam kondisi perang yang terus berkecamuk, memiliki sistem pertahanan yang bisa diandalkan adalah kunci untuk menjaga keselamatan wilayah dan nyawa warga. Namun kenyataannya, Ukraina masih sangat bergantung pada bantuan dari Sekutu Barat yang justru tampak ragu dan lambat dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Sistem Patriot meskipun canggih, dirancang untuk menghadapi rudal balistik konvensional yang mengikuti lintasan terprediksi. Kinzhal dengan kemampuan hipersoniknya mampu melebihi radar dan sistem pelacakan karena kecepatan tinggi serta pola manuvernya yang tak terduga. Akibatnya, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat terbatas. Selain itu, kompleksitas pengoperasian sistem pertahanan ini juga menjadi tantangan. Diperlukan koordinasi yang sangat presisi antara radar, sistem pelacak, dan peluncur rudal untuk berhasil mencegat ancaman. Dalam situasi perang yang kacau dan beresiko seperti saat ini, koordinasi semacam ini sulit untuk dijaga secara optimal. Kelemahan lain adalah jumlah sistem pertahanan yang tersedia. Ukraina hanya memiliki beberapa unit sistem Patriot dan TEHD, sementara Rusia bisa melacaknya serangan besar-besaran dengan ratusan drone dan puluhan rudal dalam sekali waktu. Kesenjangan kuantitas dan kualitas inilah yang membuat Ukraina semakin rentan. Dampaknya sangat terasa di medan tempur. Beberapa serangan Kinzhal berhasil menembus pertahanan udara, menghancurkan infrastruktur vital dan menimbulkan korban jiwa. Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya fisik tapi juga psikologis, karena menghadapi senjata yang hampir mustahil dihentikan, meningkatkan ketakutan dan kecemasan di kalangan pasukan dan warga sipil. Sekutu Barat yang selama ini digantungkan harapan oleh Ukraina kini menghadapi tekanan politik dan moral yang berat. Mereka dituntut untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan membantu melatih pasukan Ukraina dalam penggunaannya. Namun, ada dinamika politik kompleks yang membuat bantuan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa negara barat khawatir bahwa keterlibatan lebih dalam akan memicu eskalasi konflik yang lebih besar dengan Rusia yang sudah menunjukkan keseriusan dalam mempertahankan kepentingannya. Di sisi lain, tekanan publik dan solidaritas kemanusiaan memaksa mereka untuk memberikan tindakan cepat dan memberikan dukungan maksimal kepada Ukraina. Di balik layar diplomasi dan kebijakan politik, dunia menyaksikan bagaimana teknologi perang modern menjadi ujian terbesar bagi sistem pertahanan yang pernah ada. Rudal hipersonik Kinzhal bukan hanya menghadirkan ancaman militer, tapi juga tantangan strategis yang menuntut inovasi dan adaptasi cepat. Beberapa ahli militer dan teknologi mulai mengusulkan solusi baru, seperti pengembangan sistem pertahanan berbasis laser, jaringan radar baru, dan teknologi deteksi dini yang lebih canggih. Namun semua ini membutuhkan waktu dan investasi besar, sementara Ukraina membutuhkan perlindungan sekarang juga. Di tengah kesulitan tersebut, semangat perlawanan Ukraina tidak luntur. Pasukan dan rakyatnya terus berjuang, mencoba bertahan dan mencari celah untuk melawan serangan mematikan ini. Mereka menyadari bahwa perang ini bukan hanya soal persenjataan, tapi juga soal keberanian dan keteguhan hati. Malam itu di tengah langit Kiev yang gelap akibat pemadaman listrik, Presiden Volodymyr Zelensky duduk di ruang bawah tanah yang kini menjadi pusat komando darurat. Wajahnya tegang, matanya lelah, tapi tidak ada keraguan sedikit pun dalam surat pandangnya. Ia sedang menyiapkan pidato penting yang akan disiarkan ke dunia. Pidato yang bukan hanya menjadi seruan darurat, tapi juga harapan terakhir Ukraina untuk bertahan di tengah badai serangan Rusia yang kian brutal. Setelah rentetan serangan rudal hipersonik Kinzhal menghantam infrastruktur utama dan mengacaukan sistem komunikasi militer Ukraina, Zelensky tidak punya banyak pilihan. Sistem pertahanan udara kewalahan, bantuan dari barat datang terlalu lambat, dan medan perang berubah setiap jam. Ukraina kini berdiri di ujung tanduk. Dunia harus melihat apa yang sedang terjadi di sini, ujar Zelensky kepada stafnya. Ini bukan lagi tentang kami, ini tentang masa depan Eropa, tentang kemanusiaan. Pidatonya malam itu disiarkan langsung ke berbagai platform internasional. Dengan suara berat ia menggambarkan situasi di lapangan yang menyebutkan kehancuran di Lviv, Poltava, Kharkiv, dan Zaporizhia. Ia menyoroti kekuatan rudal hipersonik Rusia dan bagaimana sistem pertahanan barat gagal menangkal serangan tersebut. Sekutu kami berjanji akan melindungi kami. Kami berjuang bukan hanya untuk tanah air kami, tapi untuk seluruh peradaban yang percaya pada kebebasan. Namun hari ini kami merasa sendirian, ucapnya penuh emosi. Zelensky
kemudian menyerukan bantuan darurat yang meminta tambahan sistem pertahanan udara, senjata jarak jauh dan pengiriman ulang suplai militer yang terputus sejak jalur logistik di Lviv dihancurkan oleh serangan Kinzhal. Ia juga menuntut langkah-langkah nyata dari negara-negara NATO, bukan hanya kata-kata dukungan di mimbar diplomatik, namun seperti gema di lorong kosong. Seruan itu tak langsung dijawab. Negara-negara besar Eropa terlihat ragu. Amerika Serikat yang biasanya memimpin dalam pengambilan sikap saat ini sibuk menghadapi tekanan internal dan politik global lainnya. Inggris mengeluarkan pernyataan keprihatinan, Prancis menyerukan deeskalasi, dan Jerman meminta evaluasi bersama. Tanggapan itu bagi rakyat Ukraina yang sedang dibombardir tidak lebih dari sekedar kata-kata hampa. Di media sosial reaksi warga Ukraina meluap. Banyak yang mulai mempertanyakan kesetiaan Sekutu Barat. Kami diminta untuk melawan dengan semangat, tapi mereka bahkan tak sanggup mengirim pelindung langit kami, tulis seorang aktivis dari Dnipro. Di sudut lain Kiev, seorang ibu 2 anak yang rumahnya rusak akibat serangan Kinzhal menulis, apakah yang dibutuhkan agar dunia sadar? Apakah kami harus mati semua dulu? Kemarahan perlahan berubah menjadi kekecewaan, kekecewaan menjadi keheningan, dan dalam keheningan itulah Ukraina melanjutkan perangnya sendiri. Pasukan di garis depan tetap berjuang meskipun logistik mereka terganggu dan komunikasi dengan markas pesat sering terputus. Mereka menggunakan kendaraan yang rusak untuk barikade, senjata yang sudah aus untuk bertahan, dan semangat yang hampir padam untuk melawan. Sementara itu, Zelensky terus melakukan diplomasi keliling via konferensi virtual. Ia berbicara kepada Parlemen Eropa, menyerukan solidaritas. Ia menghubungi Gedung Putih, meminta bantuan segera, namun yang ia terima hanya janji dan pengkajian ulang strategi. Di dalam negeri, Zelensky menghadapi tekanan dari rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan, namun juga dari para pejabat yang lelah dengan janji-janji kosong dari Barat. Sejumlah pihak menyarankan agar Ukraina mulai mencari opsi damai, tapi bagi Zelensky, menyerah bukan pilihan. Ia tahu bahwa jika Ukraina menyerah sekarang, maka bukan hanya negaranya yang hancur, tapi juga seluruh ide tentang kedaulatan dan kebebasan. Jika kami menyerah hari ini, siapa yang akan berdiri besok ketika kejahatan datang ke pintu mereka? Katanya dalam sebuah pertemuan darurat. Kondisi Ukraina semakin sulit, serangan berikutnya bisa datang kapan saja. Rudal Kinzhal masih melesat dari langit, drone-drone Syahid masih memburu fasilitas penting, dan sementara itu, langit Ukraina tetap tak memiliki perlindungan yang cukup. Namun di tengah sunyinya respon sekutu, sesuatu yang mengejutkan mulai muncul. Beberapa negara kecil di Eropa Timur yang sebelumnya tidak terlalu vokal mulai mengirim bantuan langsung, meskipun dalam jumlah terbatas. Estonia mengirim perangkat radar tambahan, Lithuania menyediakan generator dan alat medis, Polandia diam-diam mengirimkan peluru dan logistik ke titik-titik yang sulit dijangkau. Zelensky tahu itu tidak cukup, tapi bagi rakyatnya, bantuan kecil itu berarti harapan. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur Ukraina, suara ledakan masih bergema dari kejauhan. Langit belum benar-benar cerah, tapi asap hitam dari sisa serangan malam masih menggantung di atas kota-kota yang tersisa. Di beberapa tempat pasukan Ukraina berhasil menahan gempuran, meski dengan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang jelas, ini bukan kemenangan yang bisa dirayakan. Ini adalah kemenangan yang dibayar dengan darah, kehancuran dan rasa kehilangan yang begitu dalam. Di barat Ukraina, tepatnya di pikiran Lviv, yang sebelumnya menjadi simpul logistik vital antara Ukraina dan NATO, pasukan pertahanan berhasil mencegat 1 dari 3 rudal hipersonik Kinzhal yang kembali diluncurkan Rusia. Keberhasilan ini meski tampak kecil, dianggap sebagai momen langka, karena Kinzhal dikenal hampir mustahil untuk dicegat. Rudal itu berhasil dijatuhkan hanya karena keserangkaian keberuntungan teknis dan kesiapan penuh dari 1 unit sistem Patriot yang dipasang ulang secara darurat 2 hari sebelumnya. Namun 2 rudal lainnya menghantam sasaran. Salah satunya menghancurkan gudang logistik yang baru dibangun ulang setelah serangan sebelumnya. Gudang itu menyimpan obat-obatan penting, makanan, serta perangkat komunikasi militer. Rudal kedua menghantam rel kereta utama yang menghubungkan pasukan dari barat ke arah timur. Ini membuat jalur distribusi Ukraina lumpuh untuk kesekian kalinya. Pasukan Ukraina di garis depan tetap bertahan, tapi logistik mereka menipis. Di Zaporizhia, sekelompok komandan lapangan menceritakan bagaimana pasukannya kini hanya memiliki amunisi untuk 2 hari ke depan. Mereka harus menghemat peluru, menimbang kapan harus menembak dan kapan harus menunggu. Setiap tembakan harus berarti, tidak ada ruang untuk kesalahan, ujarnya dengan nada tegas. Namun dalam kesulitan itu, mereka tidak mundur. Di kota Mykolaiv, para sukarelawan sipil terdiri dari guru, petani, dan pekerja pabrik mengorganisir dapur umum, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan mengangkut bantuan kemanusiaan.
Dalam kegelapan dan dingin, semangat gotong royong menjadi satu-satunya bahan bakar yang masih tersisa. Seorang wanita parubaya bernama Oksana yang kehilangan suaminya dalam serangan dan sepekan lalu kini menjadi relawan dapur umum. Setiap pagi, ia memasak untuk lebih dari 50 pengungsi dan tentara yang terluka. Dengan air mata yang tak tertahan, ia berkata, "Saya tidak bisa membawa suami saya kembali, tapi saya bisa membantu mereka yang masih hidup. Itu cukup untuk membuat saya terus berjalan." Meskipun Ukraina mencatat beberapa keberhasilan defensif seperti menahan serangan ke depot militer di Dnipro dan mengalihkan serangan drone dari pusat pembangkit listrik di Rivne, kerusakan telah terjadi di banyak titik krusial. Jaringan listrik nasional masih lumpuh di beberapa wilayah. Rumah sakit bekerja dengan daya cadangan. Sistem air bersih terganggu. Sekolah dan tempat ibadah rusak berat atau ditutup total. Di sisi lain, Rusia mengklaim keberhasilan operasionalnya secara terbuka. Dalam pernyataan resmi disiarkan oleh media pemerintah, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa penggunaan rudal hipersonik Kinzhal telah berhasil menetralisir pusat-pusat logistik musuh dan melumpuhkan aliran bantuan militer asing ke Ukraina. Pernyataan tersebut meski dianggap provokatif, tidak dapat dibantah sebenarnya mengingat kenyataan di lapangan. Lebih mengerikan lagi, laporan intelijen yang bocor ke publik menyebut bahwa Rusia diduga sedang mempertimbangkan penggunaan rudal Kinzhal dengan buatan non-konvensional jika eskalasi terus berlanjut. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, kabar ini menyebar cepat dan menimbulkan gelombang ketakutan yang nyata di kalangan warga dan komunitas internasional. Zelensky sendiri dalam pidato singkat ke rakyatnya tidak menyembunyikan kesedihan yang mendalam. "Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bertahan, bahkan ketika ditinggalkan. Tapi kemenangan ini datang dengan harga yang tidak layak dibayar. Anak-anak kita tidur di bawah tanah, rumah sakit berubah jadi pos tempur. Kita mempertahankan negara ini, tapi sampai kapan kita bisa bertahan sendirian?" katanya sambil menahan getaran di suaranya. Di media internasional, opini mulai terbagi. Beberapa tokoh di barat mulai mengkritik kebijakan lamban pemerintah mereka. Jika Ukraina tumbang, itu bukan karena mereka tidak berani, tapi karena kita terlalu lambat untuk bertindak, ujar seorang senator Amerika Serikat dalam wawancara di stasiun berita. Media Eropa mulai memuat tajuk utama seperti Ukraina menang, tapi dunia gagal, atau kemenangan yang sepi tepuk tangan. Sementara itu, di medan perang suara tank dan drone masih bersahutan. Tak ada waktu untuk merayakan, tak ada tempat untuk beristirahat. Rakyat Ukraina terus menggenggam harapan yang tersisa. Meskipun dunia mulai lelah menyimak berita perang, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Ketika keheningan malam kembali menyelimuti Kiev, yang tersisa hanyalah suara mesin generator dan isakan yang terpendam. Ukraina dengan segala keterbatasannya masih bertahan, tapi dunia mulai berubah. Seruan Volodymyr Zelensky yang sebelumnya menggema tanpa jawaban perlahan mulai memantul kembali. Tidak semua telinga lagi tuli. 3 hari setelah serangan besar-besaran Rusia menghantam lebih dari 20 lokasi strategis di Ukraina, termasuk pusat logistik dan jaringan rel penting, opini global mulai bergeser ketika gambar-gambar kehancuran akibat rudal Kinzhal membajari media internasional. Anak-anak yang kehilangan anggota keluarganya, rumah sakit yang berubah jadi puing, dan kota-kota yang mati lampu total. Ketidaknyamanan mulai tumbuh di hati masyarakat internasional. Dari New York hingga Berlin, gelombang protes kecil muncul, bukan hanya menuntut Rusia menghentikan agresinya, tapi juga menekan pemerintah masing-masing agar segera mengambil tindakan nyata. "Jangan biarkan Ukraina mati perlahan," tulis salah satu spanduk di depan Parlemen Eropa di Washington DC. Sekelompok mahasiswa memprotes lambatnya respon pemerintah terhadap permintaan bantuan dari Kiev. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya bersikap moderat dan mendesak dialog diplomatik akhirnya menyatakan bahwa serangan Kinzhal terhadap pusat logistik sipil merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi dalam hukum internasional. Jerman setelah sebelumnya ragu menyetujui pengiriman satu sistem bertahan udara Iris-T tambahan dan paket bantuan medis darurat. Bahkan Amerika Serikat yang selama berminggu-minggu terlihat gamang akhirnya mengumumkan akan mempercepat pengiriman sistem anti-rudal jarak menengah dan bantuan keuangan sebesar 5 miliar dolar. Meskipun hal ini masih harus melewati progres legislatif di Kongres. Namun di tengah semua tekanan dan perubahan arah ini, waktu terus berjalan dan Ukraina tak bisa hanya menunggu belas kasih. Di medan perang, situasi semakin tidak menentu. Rusia mulai menunjukkan pola serangan baru dengan penggunaan rudal Kinzhal secara lebih sistematis dan presisi. Serangan rudal kini diarahkan bukan hanya ke instalasi militer, tapi ke infrastruktur yang menopang kehidupan sipil, pembangkit listrik, stasiun air bersih, bahkan pusat distribusi pangan.
Sebuah laporan dari intelijen Inggris yang dikutip oleh The Guardian menyebut bahwa Rusia tampaknya menggunakan strategi kelaparan dan keputusasaan untuk memaksa Ukraina menyerah dengan menghancurkan suplai makanan, listrik, dan air. Kremlin berharap bisa menundukkan rakyat tanpa harus sepenuhnya menguasai wilayah secara langsung. Namun strategi ini alih-alih melemahkan semangat justru menyulut api kemarahan yang lebih besar. Zelensky dalam konferensi pers terbarunya dengan suara lantang dan tegas menegaskan bahwa Ukraina tidak akan tunduk kepada teror, tidak kepada rudal, dan tidak kepada intimidasi global. Ia menyindir beberapa negara besar yang terlalu sibuk dengan retorika, namun lambat dalam aksi. Bukan pidato yang menyelamatkan nyawa, bukan pernyataan keprihatinannya menghentikan rudal hipersonik. Kami membutuhkan langkah bukan kata, ujarnya tajam. Dunia mendengar, tapi apakah mereka cukup cepat bergerak? Masih menjadi tanda tanya. Sementara itu, laporan intelijen NATO menyebut bahwa Iran kemungkinan telah meningkatkan jumlah pasukan drone tempur ke Rusia. Beberapa di antaranya dikabarkan telah dimodifikasi dengan gaya ledak lebih besar dan sistem navigasi yang ditingkatkan. Fakta ini semakin memperburuk keadaan. Sekjen NATO Jens Stoltenberg akhirnya mengakui bahwa dukungan teknologi Iran terhadap Rusia telah meningkatkan daya rusak serangan udara dan ini menjadi perhatian serius aliansi. Meski begitu, NATO masih enggan untuk terlibat langsung dalam konflik dengan alasan menghindari eskalasi terbuka dengan Moskow. Namun tekanan tidak hanya datang dari luar. Di dalam Rusia sendiri muncul sinyal-sinyal ketegangan politik. Beberapa analis independen mengamati bahwa meskipun pemerintah Rusia mengklaim keberhasilan operasi Kinzhal, biaya logistik dan tekanan ekonomi dalam negeri terus meningkat. Sanksi internasional mulai menunjukkan dampaknya. Rakyat Rusia mulai mempertanyakan arah dan tujuan perang ini. Ukraina tidak hanya berperang melawan senjata, tapi juga waktu, cuaca, kelaparan, rasa lelah yang tak tertanggungkan. Namun, semangat juang mereka tidak padam. Di sebuah bunker kecil di Kharkiv, seorang prajurit muda bernama Andre menuliskan surat untuk ibunya. Bu, jika besok aku tidak bisa menulis lagi, tolong beritahu adik bahwa aku tidak menyesal. Aku bertarung karena tidak ada pilihan lain. Kami tidak punya siapa-siapa selain satu sama lain. Surat itu seperti ribuan lainnya yang tidak pernah sampai menggambarkan betapa perang ini telah mengubah segalanya. Ukraina bukan lagi hanya negara yang diserang, yakni menjadi simbol perjuangan terakhir untuk kebebasan di abad ini. Langit Ukraina yang dulu biru kini telah berubah menjadi medan perang terbuka. Bukan hanya pesawat dan drone yang melintas di atasnya, tapi juga rudal hipersonik, pecahan satelit dan seribuan mimpi-mimpi rakyat yang perlahan tercerai-berai oleh perang. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, langit tak lagi milik Ukraina. Tanggal 19 Oktober menjelang tengah malam, suara gemuruh kembali membelah angkasa. Rudal-rudal kembali meluncur dari wilayah udara Belarus dan Laut Hitam. Kecepatan mereka melampaui suara. Beberapa diluncurkan dari jet MiG-31. Beberapa lainnya dari sistem meluncur darat di dalam wilayah Rusia. Tapi semuanya punya satu tujuan, mematikan denyut kehidupan Ukraina. Target kali ini lebih luas, tidak hanya pangkalan militer atau depot amunisi, tapi pusat pengendalian lalu lintas udara, menara transmisi satelit, dan bahkan pangkalan data kementerian. Dalam laporan malam, Rusia melepaskan apa yang disebut oleh media Ukraina sebagai gelombang petir hipersonik, serangan serentak Kinzhal yang mematikan presisi tinggi. Sementara itu, ketakutan tidak hanya tumbuh di Ukraina, di Polandia, Slovakia, hingga negara-negara Baltik. Masyarakat mulai memborong masker gas, persediaan air, dan bahan makanan tambahan lainnya. Ancaman nuklir bukan lagi skenario film, ia kini berada di depan pintu. Di tengah semua ini, rakyat Ukraina masih mencoba mempertahankan semangat, meskipun sirena terus meraung, meskipun suara ledakan menjadi bagian dari rutinitas harian. Ada satu hal yang tak kunjung padam, keberanian untuk tetap tinggal. Di sebuah desa kecil dekat Kharkiv, seorang pendeta tua membunyikan lonceng gereja setiap pagi. Meskipun atap bangunannya sudah separuh runtuh, ketika ditanya mengapa masih melakukannya, ia menjawab, selama lonceng masih berbunyi, kami masih di sini, dan selama kami di sini, Ukraina belum jatuh. Seorang bocah laki-laki berdiri di bawah langit malam Kiev, memandangi siluet rudal yang melintas dengan kecepatan kilat. Di tangannya bukan mainan, bukan permen, tapi tablet yodium, tanda bahwa masa kanak-kanaknya telah dirampas oleh perang dan ancaman yang lebih besar dari dirinya. Langit Ukraina kini tak hanya menyimpan hijau, hujan, dan awan, tapi juga bayang-bayang kehancuran yang bisa mengubah wajah Eropa dalam sekejap. Dan pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apakah dunia akan menunggu sampai semuanya terlambat? Hari itu langit Donetsk tak memberi petunjuk apapun. Tak ada badai, tidak ada petir, hanya awan kelabu yang menutupi seluruh cakrawala. Namun bagi pasukan Ukraina di garis depan, hari itu akan menjadi saksi dari salah satu pukulan paling berat sejak invasi dimulai.
Benteng Avdiivka, sebuah kawasan industri strategis di timur Ukraina yang selama berbulan-bulan menjadi perisai terakhir dari pergerakan pasukan Rusia di Dnipro, akhirnya jatuh. Serangan datang pada pukul 4 pagi waktu setempat tanpa peringatan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 20 rudal hipersonik dan drone Shahed, semuanya buatan Iran, menghantam pusat komando, gudang amunisi serta jalur evakuasi medis. Satu persatu titik pertahanan Ukraina runtuh, unit logistik kehilangan komunikasi, jalur suplai amunisi terputus, beberapa pos terpencil, bahkan tidak menerima kabar bahwa Avdiivka tetap telah diserbu hingga mereka mendengar suara tank musuh mendekat dari kejauhan. Kapten Mikhailo yang memimpin satu kompi di sisi utara kota itu menuturkan bahwa tidak ada waktu untuk bersiap. Kami tidak melihatnya datang, langit gelap, radar mati. Dalam beberapa menit, suara ledakan itu menghapus semuanya. Teman-teman saya, pasukan medis, bahkan rumah sakit lapangan yang baru didirikan kemarin. Yang menyakitkan bukan hanya kekalahan, tapi bagaimana cepatnya semuanya runtuh. Setelah kehilangan kontrol penuh atas Avdiivka, Rusia melancarkan serangan darat secara masif. Pasukan mereka yang diperkuat oleh unit Magnar dan kendaraan lapis baja baru dari Belarus menyapu sektor per sektor. Puluhan tentara Ukraina yang kelelahan, kehabisan amunisi akhirnya ditangkap. Beberapa lainnya tewas dalam penyergapan brutal di lorong-lorong sempit pabrik tua. Avdiivka yang selama ini dianggap sebagai pilar pertahanan timur kini berubah menjadi tanda seru dari kehancuran yang makin mendekat. Kejatuhannya menjadi pembuka jalur menuju Dnipro dan Zaporizhia, dua kota besar yang menyuplai kebutuhan logistik dan komunikasi untuk setengah dari wilayah dengan Ukraina. Presiden Zelensky dalam pidato daruratnya malam itu menahan amarah dan luka yang terlalu dalam. Mereka menghancurkan kota kami bukan untuk menang, tapi untuk membuat kami tidak punya tempat kembali. Tapi dengarkan ini, selama kami masih bernafas, Avdiivka tidak benar-benar jatuh, kami akan kembali. Tapi bagi banyak orang, terutama yang kehilangan keluarga di sana, kata-kata itu seperti pelukan yang tak cukup hangat. Di pusat evakuasi Kramatorsk, ratusan pengungsi dari Avdiivka berkumpul tanpa tahu harus kemana. Beberapa di antaranya bahkan hanya membawa satu tas pakaian dan foto keluarga yang sudah hangus di pinggirannya. Beberapa pengamat militer mencatat bahwa Rusia menggunakan versi terbaru dari rudal Kinzhal dengan sistem manuver terminal yang lebih lincah, sehingga bahkan sistem Patriot yang tersisa tidak mampu mengunci targetnya. Ini menimbulkan kekhawatiran besar bahwa Rusia kini mulai menguji batas kemampuan Barat dalam medan perang nyata. Dalam laporan intelijen yang dibocorkan ke media Jerman, disebutkan bahwa Kinzhal versi baru memiliki sistem pengacau elektronik yang membuat radar Barat buta selama beberapa menit, beberapa detik krusial saat rudal mendekat. Ini menjelaskan kenapa benteng Avdiivka yang selama ini dijaga ketat bisa dilalu lantahkan hanya dalam satu serangan malam. Pemerintah Ukraina yang sudah kewalahan menghadapi agresi Rusia kini harus berjuang melawan ancaman baru yang datang dari langit. Setiap serangan drone adalah ancaman nyata bagi keselamatan warga sipil dan keberlangsungan pertahanan negara. Para petugas darurat, pasukan militer dan warga sipil yang tinggal di wilayah berdampak harus berjuang untuk bertahan di tengah situasi yang semakin sulit. Sementara itu, dunia masih terperangah menyaksikan bagaimana konflik ini berubah menjadi peperangan teknologi tinggi yang penuh dengan kekejaman. Media internasional mulai menyorot peran Iran dalam perang ini, dan banyak negara memberikan peringatan keras terhadap eskalasi bantuan militer yang dapat memperparah situasi. Namun kata-kata dan kecaman belum cukup untuk menghalau drone-drone mematikan yang terus menghantam Ukraina. Dalam perang modern, teknologi menjadi senjata utama yang menentukan arah konflik. Namun ketika teknologi itu berkembang dengan pesat, bahkan sistem pertahanan tercanggih sekalipun dapat kewalahan. Inilah yang kini dihadapi oleh Barat dan sekutu Ukraina ketika menghadapi rudal hypersonic Kinzhal, senjata yang dirancang khusus untuk menembus dan menggagalkan sistem pertahanan mereka. Sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD selama ini menjadi tulang punggung perlindungan wilayah udara negara-negara Barat dan sekutu mereka. Kedua sistem ini dikenal luas sebagai benteng terakhir yang mampu mengikis serangan rudal balistik dan udara musuh. Namun, kehadiran rudal supersonik Kinzhal mengubah semua perhitungan itu. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, dengan nada serius dan sedikit keputusasaan, mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Sistem pertahanan Patriot ternyata kewalahan menghadapi kecepatan dan manuver Kinzhal yang luar biasa. Rudal ini tidak hanya meluncur dengan kecepatan Mach 10, tapi juga memiliki lintasan kuasi balistik yang mampu berubah arah secara dinamis pada fase terminal. Ini membuat rudal sangat sulit diprediksi dan dicegah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan militer dan pemerintahan Ukraina. Dalam kondisi perang yang terus berkecamuk, memiliki sistem pertahanan yang bisa diandalkan adalah kunci untuk menjaga keselamatan wilayah dan nyawa warga. Namun kenyataannya, Ukraina masih sangat bergantung pada bantuan dari sekutu Barat yang justru tampak ragu dan lambat dalam memberikan dukungan yang diperlukan.
Sistem Patriot meskipun canggih, dirancang untuk menghadapi rudal balistik konvensional yang mengikuti lintasan terprediksi. Kinzhal dengan kemampuan hipersoniknya mampu melebihi radar dan sistem pelacakan karena kecepatan tinggi serta pola manuvernya yang tak terduga. Akibatnya, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat terbatas. Selain itu, kompleksitas pengoperasian sistem pertahanan ini juga menjadi tantangan. Diperlukan koordinasi yang sangat presisi antara radar, sistem pelacak, dan peluncur rudal untuk berhasil mencegat ancaman. Dalam situasi perang yang kacau dan beresiko seperti saat ini, koordinasi semacam ini sulit untuk dijaga secara optimal. Kelemahan lain adalah jumlah sistem pertahanan yang tersedia. Ukraina hanya memiliki beberapa unit sistem Patriot dan TEHD, sementara Rusia bisa melacaknya serangan besar-besaran dengan ratusan drone dan puluhan rudal dalam sekali waktu. Kesenjangan kuantitas dan kualitas inilah yang membuat Ukraina semakin rentan. Dampaknya sangat terasa di medan tempur. Beberapa serangan Kinzhal berhasil menembus pertahanan udara, menghancurkan infrastruktur vital dan menimbulkan korban jiwa. Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya fisik tapi juga psikologis, karena menghadapi senjata yang hampir mustahil dihentikan, meningkatkan ketakutan dan kecemasan di kalangan pasukan dan warga sipil. Sekutu Barat yang selama ini digantungkan harapan oleh Ukraina kini menghadapi tekanan politik dan moral yang berat. Mereka dituntut untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan membantu melatih pasukan Ukraina dalam penggunaannya. Namun, ada dinamika politik kompleks yang membuat bantuan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa negara barat khawatir bahwa keterlibatan lebih dalam akan memicu eskalasi konflik yang lebih besar dengan Rusia yang sudah menunjukkan keseriusan dalam mempertahankan kepentingannya. Di sisi lain, tekanan publik dan solidaritas kemanusiaan memaksa mereka untuk memberikan tindakan cepat dan memberikan dukungan maksimal kepada Ukraina. Di balik layar diplomasi dan kebijakan politik, dunia menyaksikan bagaimana teknologi perang modern menjadi ujian terbesar bagi sistem pertahanan yang pernah ada. Rudal hipersonik Kinzhal bukan hanya menghadirkan ancaman militer, tapi juga tantangan strategis yang menuntut inovasi dan adaptasi cepat. Beberapa ahli militer dan teknologi mulai mengusulkan solusi baru, seperti pengembangan sistem pertahanan berbasis laser, jaringan radar baru, dan teknologi deteksi dini yang lebih canggih. Namun semua ini membutuhkan waktu dan investasi besar, sementara Ukraina membutuhkan perlindungan sekarang juga. Dari puing-puing kehancuran dan penderitaan, selalu ada peluang untuk bangkit, untuk membangun kembali, dan untuk memulai lembaran baru yang penuh harapan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Ukraina melangkah maju, membawa luka yang menyatu menjadi kekuatan untuk masa depannya lebih cerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.